Bagaimana cara mengubah kegiatan yang mau jadi konsisten? Kita semua udah tahu kalau ada hadis amalan yang paling dicintai Allah itu adalah adwa muha wa in qalla, yang paling konsisten dikerjain walaupun sedikit yang kita kerjain. Dan semua orang juga udah bilang zaman sekarang kalau lebih baik lu jago di 1-2 hal sampai jago banget, paling jago di pasarnya dan antara saingannya, dibanding lu jadi orang yang bisa ngelakuin segala hal tapi cuma dapetin bare minimumnya aja. Tapi sekarang apakah ngelakuin kegiatan baru atau habit baru karena FOMO itu a bad thing, suatu hal yang buruk? Enggak juga. Karena kadang lu butuh motivasi dulu baru bisa konsisten, lu butuh inspirasi baru bisa cinta ngelakuin hal yang baru. Nah kalau gue pribadi, apa yang gue lakuin untuk bisa mencapai konsisten dari yang awalnya cuma sekedar FOMO aja, yang sampai sekarang pun gue kesusahan konsisten, kayak hafalan Quran, kayak datang kajian, kayak ngupload video setiap harinya. Kalau Syekh ngaji gue di Mesir, Syekh Ahmad Samir Al-Azhari, beliau itu selalu ngasih tau gue dan teman-teman ketika kita lagi kayak futur atau bosen pas ngaji atau lagi bolong-bolong kelasnya, dengan perkataan almar'u dhaifun binafsihi qawiyun bi ikhwani. Seseorang atau kalian itu akan selalu lemah jika selalu bergantung sama diri sendiri. Ini bukan artinya jomblo ya, maksudnya kayak oke lah gue bisa konsisten, lu bergantung dan lu baru di awal fase untuk berjuang konsisten. Kata-kata itu bener-bener masih belum relevan gitu, karena kita semua masih lemah, kita masih di fase FOMO, qawiyun bi ikhwani, tapi dia akan dikuatkan motivasi sesama teman-teman dia juga yang ikut setoran hafalan Quran, yang ikut ke gym, yang ikut lain-lainnya. Makanya bahkan gue di hari ini berjalan ke sini, itu bisa gue bilang 90% kegiatan yang gue lakukan masih gue lakuin di fase gue butuh temen, dan gue jadi nggak konsisten ketika ngelakuinnya tanpa temen. Dan kalau ada temen gue yang nggak konsisten dan gue cuma punya 1 orang doang yang ngelakuin hal itu, gue selalu berujung kena dampaknya. Dan secepat itu jadi nggak konsisten juga kayak dia. Apakah itu hal yang buruk? Nggak juga. Karena banyak dari kebiasaan gue juga yang udah nggak ditemenin siapa-siapa lagi, apalagi sejak gue menikah. Tapi sampai sekarang masih konsisten gue kerjain. Karena dulu gue mulai ngonten itu, atau kayak suka rekam-rekam yang bahkan nggak viral atau nggak konsisten gue upload. Bentar, gue balik kamar dulu. Bocil mulai tantrum. Ayo dah. Tadi kan pas di kolam berenang gue udah bahas gimana gue bilang nggak apa-apa bagi gue. Dan kalian juga, kalau kalian pengen ngelakuin hal apapun itu yang baik, kayak kebiasaan jogging lah, atau kebiasaan kayak misalnya nge-gym, atau kayak journaling, nggak apa-apa kalian ngelakuin itu kalau masih baru di fase FOMO. Jadi itu bukan hal yang salah, dan bukan hal yang salah juga kita nempel sama teman. Bahkan gue rasa banyak kebiasaan gue yang sampai sekarang itu masih nempel sama orang lain, contohnya istri gue. Tapi gue kayak nggak upgrade ngejadiin itu bagian dari gue, cuman gue kayak ya nikmatin aja ngelakuin hal itu karena istri gue suka ngelakuin itu. Gue pun juga kena over energinya. Kenapa? Karena istri gue bakal sama gue insya Allah amin selama-lamanya sampai gue meninggal gitu kan. Sama kayak dulu gue punya best friend, dia punya kebiasaan nge-gym, sampai akhirnya kebiasaan nge-gym gue dibanding yang dulu sekarang mungkin lebih ke 20-30%-nya, belum balik ke 100% setiap hari gue lakuin lagi, karena mungkin masih sibuk, gue lagi ngerapihin jadwal gue supaya gue bisa balik kontrak lagi. Tapi kan seenggaknya gue pernah 100% nge-gym maksimal, karena gue dulu 5 tahun sama best friend gue ini ketemu terus dan ngeliat kebiasaan dia terus, ngikutin terus. Nah sekarang gimana caranya kita pindahin kebiasaan kita dari yang tadinya FOMO dan bahkan butuh bantuan semangatnya orang lain untuk terus dioper ke kita, alias kalau misalnya teman kita ntar males, kita ikut males. Gimana caranya supaya kita jadiin ini bagian dari hidup kita? Yang pertama, lu harus tahu kalau lu mulai kebiasaan baru, start small. Jangan pernah mulai hal itu langsung yang ekstrim. Lu nge-gym mulai langsung 2 jam sehari, enggak, mulai dari setengah jam sehari aja. Mulai langsung 16 variasi gerakan, enggak, mulai dari 3-4 gerakan aja, yang penting semua bagian ototnya kena. Misalnya ngaji, jangan langsung mulai hafalan 1 hari 5 halaman. Mungkin lu kayak, gue udah bisa kok bang 1 hari 5 halaman. Iya, lu bisa di hari pertama, lu belum ngerasain setan ngegoda lu di hari kedua, ketiga. Kalau lu start small, dia akan mengantarkan lu kepada lu kayak nyusun batu bata demi batu bata tiba-tiba jadi istana gitu loh. Tapi istananya itu disemeni dengan semen yang terbaik, lantainya pakai marmer dari Eropa. Semuanya itu bakal dibangun dengan sempurna dan kokoh. Jadi nggak kayak lu numpuk batu bata, cuma batu batanya itu cuma kayak dipasang kayak Lego gitu loh, nggak dilem pakai semen apapun dan kayak gitu. Selain start small, yang kedua juga yang gue lakuin untuk terus konsisten, yaitu gue ngerasa kayak nggak ada cara terbaik untuk konsisten di masa dewasa kayak gini selain kembali ke kehidupan kita zaman SD dan TK, dimana di situ guru-guru kita, pembimbing kita, pembina kita itu pada ngasih kita reward
and punishment. Jadi gimana sih cara gue, ini di iPad gue mau ngasih tahu gimana cara gue bikin reward and punishment. Reward, kalau misalnya gue berhasil ngelakuin suatu konsisten, itu caranya bukan gue ngasih hadiah atau gue beli es matcha yang super mahal karena gue bisa ngelakuin sesuatu konsisten. Tapi gue seneng banget ngelakuin sesuatu kayak anak SD yang lu tau gak sih ada kayak papan akhlak. Kalau misalnya sholat 5 waktu dikasih bintang, kalau salim sama semua guru dikasih bintang, kalau dapat nilai 100 dikasih bintang. Ntar ada Zahid bintangnya sampai bawah, temen gua Torik bintangnya cuma 2 biji, misalnya gitu loh. Nah, zaman SD itu sebenarnya adalah sesuatu yang keren untuk diterapin di masa dewasa ini, dimana kita nggak ada yang ngasih kita bintang lagi. Jadi gue bikin setiap bulan itu ada list di setiap harinya apa yang gue kerjain. Di ini kelihatan nggak ya layar gue ya, di list apa yang gue kerjain setiap hari, itu yang gue kerjain detail banget sampai ke gue bikin video apa hari itu, gue nyuci piring, gue naruh sendal balik ke raknya, hal tersepele yang bahkan istri gue bisa ngambek karena itu. Misalnya kayak, "Bang, ini anduk kenapa masih ditaruh di kasur?" kalau laki-laki kan biasanya diomelin istrinya karena itu. Gue taruh anduk, ditaruh ke jemuran. Jadi gue kayak satu hari gue bisa bikin list banyak banget day in my life gitu loh istilahnya. Dan gue ngejadiin setiap bulan itu kayak target baru. Contoh bulan Maret gue kasih judul, gue kasih nama supaya gue semangat ngadepin Maret. Jadi gue nggak kayak, aduh Senin lagi kerja lagi. Enggak. Maret gue kasih judul, ini baca, kelihatan nggak ya? Marching the Future. Maret, Marching the Future. Gue gak tau marching artinya apa. Pokoknya intinya gue artiin asal-asalan, menyusun masa depan. Terus di bulan Februari gue kasih judul apa kegiatan gue? February Roar. Kenapa? Karena di bulan Februari Arka, anak gue, seneng banget ngikutin suara dinosaurus. Jadi itu bikin gue punya kesan lucu gitu di Februari. Jadi gue semangat, gue cari nafkah, gue belajar demi apa? Demi ridho Allah dan demi bisa mendidik anak gue dengan benar dan bikin dia bertumbuh dengan baik dari rezeki yang Allah titipkan ke gue gitu loh. Supaya gue keinget terus kalau rezeki ini akan jadi manfaat buat gue, anak gue, istri gue. Gue inget Arka terus-terusan suara dinosaurus, jadi gue kasih judul February. Kenapa gue kasih banyak banget listnya? Karena gue seneng ngeliat checklistnya itu penuh. Dan gue tuh suka evaluasi setiap bulan berapa persen yang dia itu terchecklist. Misalnya bulan Agustus rata-rata harian yang terchecklist kegiatan gue cuma 60%, September 75%. Ada peningkatan, jadi kayak wih, gue makin baik nih by data yang gue bikin sendiri. Bodo amat mau orang bilang gue kayak gimana, gue malas. Yang penting gue udah melakukan lebih baik versus gue bulan lalu dan versus gue kemarin. Dan gue sampai sekarang dari dulu orangnya notes banget. Jadi gue seneng banget ngelakuin ini dengan cara reward and punishment. Punishmentnya kalau misalnya di bulan ke depan atau hari Senin gue 100%, hari Selasa, Rabu, misalnya gue bikin peraturan kalau gue ada hari yang cuman gue lakuin 50% doang, gue kasih timer di HP gue, sosmed gak boleh lebih dari setengah jam. Misalnya kayak gitu, jadi gue ada punishment diri gue sendiri dan gue harus komitmen dengan itu. Alhasil kalau sosmed udah habis, gue harus baca buku, gue harus ngaji. Jadi kayak begitu, reward and punishment. Akhirnya dari sini gue bisa ngejadiin habit gue itu kayak ibadah. Yang mau gimana pun lu harus sholat 5 waktu, mau gimana pun lu harus nyuci piring setelah lu makan. Ya, gue emang lumayan gak butuh sama semangat orang lain. Kecuali beberapa hal kayak gym. Makanya gue ngerasa kayak ini kayak gym gue harus kembali nongkrong sama orang-orang yang berotot, yang sering banget ke gym supaya gue tuh selalu ngaca, gue gendut. Mereka keren gitu kan. Jadi gue bisa terus terafirmasi lah bahasanya dan terus terdorong untuk jadi kayak mereka. Dan ngeliat mereka semangat, jadi pas gue capek kayak, masa gue capek sih gitu loh. Gitu pula kalau misalnya kalian ngaji, cari tongkrongan ngaji Quran yang mereka tuh hafalnya lebih kuat dari lu gitu kan, supaya lu termotivasi terus. Gimana cara konsistennya? Gue pakai cara reward and punishment ini. Jadi gue bisa akhirnya yang gue lihat cuma target gue doang dan judul-judul per bulan yang lucu-lucu supaya unik. Itu dari gue. Subscribe untuk tips-tips lainnya. Maaf video ini kependekan karena gue lagi seneng aja pengen ngasih tahu kalian gimana cara gue bikin list what to do. Dan emang kalau kalian kepo dan orang-orang temen gue yang pada ngeliat langsung list gue itu kaget kayak, "Hit, penting banget sih lu nyuci piring. Habis nyuci piring ada list lagi narok piring tempatnya." Ya udah emang kayak gitu. Gue seneng ngeliat checklistnya penuh. Sama kayak kalian pas SD seneng ngeliat bintang kalian sampai bawah. Follow semua sosmed gue, subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di Ramadan Reha berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang? Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2? Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.